Oke. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu li rabbih wa huwa sajidan fa'aksiru du'a. Nah, jadi salah satu tips yang ada di kitab Mau'izatul Mu'min ini adalah ketika kita ingin berdoa, doa itu juga ada dua. Semuanya ada pembagiannya. Yang pertama doa karena kita memang memintanya dari orang yang lebih rendah derajatnya pada orang yang lebih zat yang lebih tinggi, itu meminta. Lirroja karena harapan, ya. Nah, kalau dalam bahasa kitabnya ada taroji tamani. Taroji itu kita mengharapkan dan ada kans untuk tercapai. Taroji. Kalau tamani enggak, jadi hanya angan-angan belaka. Nah, doa ini menghempaskan sebuah filsafat tamani menjadi semuanya bisa taroji, artinya bisa didapatkan. Itu adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi doa bukan bermakna kita meminta orang yang lebih rendah derajatnya kepada zat ataupun kepada orang yang lebih tinggi, tapi ini sama seperti kita sama-sama teman di sini. Bang Doni minta tolong ke saya, tolong dong ngambilin kitab di samping itu. Itu juga meminta tapi untuk menyuruh, bukan meminta benar-benar meminta. Ada harapan tapi menyuruh, gitu kan? Menyuruh tapi dengan bahasa meminta tolong, seperti itu. Nah, kalau sujud itu beda. Kita bersujud itu, nah sekarang rukun sujud aja. Arkanus sujud itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ada yang ngomong 6, ada yang ngomong 9, ya kan? Nah, yang pertama adalah menempelkan jidat. Jidat ini harus menempel di lantai, di bumi, ya kan? Satu, ketika rambut kita ini menutupi jidat kita, ini sujudnya nggak sah. Kalau sujudnya nggak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah, karena sujud merupakan rukunnya sholat. Rukun itu wajib, ya. Nah, ada beda lagi nanti kalau yang sunnah abad, sunnah hayah dalam sholat, ya kan. Yang kedua apa? Meletakkan atau menempelkan hidung ke lantai atau ke bumi. Jadi kalau sujud, ada ulama yang menyatakan hidung itu wajib menjadi arkanus sujud, nempel. Ada yang ngomong tidak usah, ya kan? Beda, ini ikhtilaf. Yang lebih enak yang mana gitu. Nah, terus selanjutnya dua tangan kanan sama tangan kiri. Tangan kanan tangan kiri harus semuanya nempel di lantai. Nggak boleh ketika sujud seperti orang push up yang gegem kayak gini, ngepal gini. Kurang push up kan gini, ini nggak sah sujudnya, harus gini. Ya. Berarti udah berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Udah 4. Nah, yang 5, 6 ini ada lutut, ya kan? Nah, lutut ini juga salah satu min arkanis sujud. Jadi ketika lutut ini tidak menempel di lantai atau di bumi, maka sujudnya nggak sah. Yang terakhir adalah jari-jari kaki. Jadi kalau sujud kakinya harus ditekuk gini, nggak boleh kakinya gini atau kakinya gini. Kadang ada yang kakinya gini. Kalau misalkan kakinya jari-jari kaki berdiri gini, biasanya dibuat mainan gini. Tak kaki kanan kiri gini. Kan ada kan jamaah kadang main-main ini kayak itu. Hanya kakinya diginikan, begini ya. Itu nanti baru sah. Kita
kita akan mendapatkan keabsahan sholat dan fadilah itu sujud. Karena fadilah sujud itu adalah salah satunya aqrab ma yakunul abdu min rabbih, dekatnya hamba dengan Tuhannya Allah itu salah satunya melalui media sujud. Sujud itu akrab itu kalau dalam bahasa fadilahnya sorof itu ya itu bimakna akrab, jadi bimakna tafdil, af'al tafdil, sesuatu yang paling dan sangat, itu namanya af'al tafdil ya. Salah satunya itu paling dekat, lebih dekatnya itu adalah sujud. Kita kalau ingin dekat ke Allah ya perbanyak sujud. Sholat itu yang menjadi salah satu menjadi masterpiece-nya apa? Kalau orang sholat itu dari mengatakan apa? Sujud. Itu walaupun secara fikih adalah diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, tapi masterpiece-nya adalah ikonnya adalah sujud sholat itu. Kenapa? Karena akrab al-abdu ila rabbi, kepada Tuhannya. Kalau ta'ala simahum fi wujuhihim min athari sujud, yakni nurul khusyu' fa innahu yashruku min al-batini ala dhahiri. Nur kekhusyuan dari sholat itu akan didapatkan dari sujudnya. Maka ada juga ulama yang mensunahkan ketika sujud yang terakhir sebelum tahiyatul akhir itu sujudnya juga harus diberikan tambahan doa. Misalkan kita punya hajat, Pak Yanto hajatnya adalah akhir tahun ini kepingin umroh. Ya udah. Ya udah. Perbanyak sujudnya ketika sholat ataupun pada akhir sujud di tahiyatul akhir, sujudnya diperlama. Tapi ingat, dalam tanda kutip Pak Yanto jangan jadi imam. Tadi Pak Yanto minta macamnya pas jadi imam sujudnya lama banget. Saya pengen umroh naik pesawatnya yang Qatar kelas 1, nanti nginepnya di Hotel Sultan, Hotel Hilton, lama toh. Lama. Kasihan makmumnya juga doa, ya Allah semoga percepatlah sholatnya imam. Doanya. Jadi akhirnya malaikatnya bingung. Yang satu, ini imamnya minta cepet umroh, minta kelas 1 Qatar Airways. Makmumnya minta ini dipercepat aja sujudnya. Ya udah, ternyata malaikat yang nyatet doanya si makmum itu mengabulkannya. Udah cepet ini aja dikabulkan, karena yang doa bukan hanya makmum satu tapi seluruh masjid. Si imam kalah karena dia sendirian, single. Nah, ketika dikabulkan doa itu, malaikat yang nyatet doanya si imam yaitu Pak Yanto hanya mencatat kelas 1-nya, umroh kelas 1. Nggak tahu pesawatnya. Nggak ada yang tahu. Akhirnya boro-boro dapat pesawat gitu kan. Akhirnya dapat kendaraan umum. Karena kelas 1 itu anggapannya malaikat itu, kelas 1 kan kalau anak SD kelas 1 paling awal ya. Kalau yang paling tinggi namanya kelas 6 gitu. Hanya salah tafsir gitu ya. Itu salah satu ceritanya Pak Yanto ketika ingin berdoa kepada Allah di sujud terakhir. Boleh kita minta, tapi jangan lama-lama. Kalau jadi imam, karena makmumnya doanya dipercepat, doanya imam agar cepat at-tahiyatul akhir dan salam.
Karena makmumnya itu pas sholat subuh, satunya itu mau jualan tempe, satunya mau pergi kantor, satunya mau nganterin anaknya sekolah, rumahnya di Bogor, sekolahnya Jakarta Pusat, ketinggalan kereta. Akhirnya yang doa dipercepat, doanya imam itu satu masjid, imamnya cuma satu, ya kalah lah. Ya itu ya Pak Yanto ya. Jadi salah satu fadilatus sujud itu adalah aqrabul abad ila rabbi, lebih dekat-dekatnya hamba kepada Tuhannya, itu salah satu medianya melalui sujud. Yang kedua adalah min athari sujud, min athari sujud ya, asarnya sujud itu bisa dibuat untuk media kita berdoa, ya kan? Dari doa itu nanti kita akan mendapatkan hajat yang telah kita utarakan dalam doa tersebut, dan itu diutarakan di hadis sahih dan juga diutarakan di Al-Quran, ya kan? Maka Pak, sujud itu nggak main-main. Coba, sujud itu salah satu gerakan dalam sholat yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Selain jadi brand, kalau orang sholat ingat sujud. Selain jadi brand itu, yang kedua, sujud itu merupakan salah satu, secara filosofis ya, salah satu gerakan yang melibatkan anggota tubuh manusia yang paling terhormat, yaitu kepala. Itu aja kita simpelnya ngomong. Kita itu kepala, ketika naik busway tiba-tiba ada orang jitak kepala kita nggak kenal dia, marah kan? Langsung marah. Ini kayaknya imam masjid yang doa kelamaan sama makmumnya disuruh cepet-cepet hanya dapat umroh tapi kelas 1 ya, berarti pesawat umum gitu, malah bukan jet pribadi ya. Ini jadi semuanya marah karena kepala kita dijitak sama orang yang kita kenal. Kalau sama teman mungkin nggak marah ya, tapi ada marah dikit, cuma cair lagi ya. Cuma kalau orang nggak kenal mesti marah kita. Jangan dijitak. Kita aja sesama teman kenal, coba mohon maaf ya Pak Yanto, berani nggak megang kepalanya Bang Doni? Walaupun kayaknya Bang Doni itu ya nggak apa-apa atau, tapi dalam hati yang mesti tersinggung. Ngapain sih megang kepala? Saru ya kan? Kan punya kepala sendiri, kepalanya sama-sama dua lagi atas bawah. Apa nih sama-sama punya kan? Tapi tetap hatinya itu ada rentak untuk marah, itu tersinggung pasti. Karena salah satu anggota tubuh manusia yang paling terhormat itu adalah kepala. Dan di sini pusat juga. Sekarang saya mau tanya ke Pak Yanto. Pak Yanto kan pernah kecelakaan nabrak pabrik tahu ya? Tukang tahu. Oh, tukang tahu, enggak pabriknya ya? Bukan. Mungkin beda cerita kalau Beda nabrak cerita. pabrik tahu ya. Ini untungnya tukang tahunya ya. Kalau pabriknya mungkin nggak hanya giginya yang copot, hidungnya mungkin copot. Jadi dia bukan hanya cari gigi pasangan di online, tapi cari hidung pasangan di online. Orang aja saya baru tahu ya, ngeh kalau di online itu bisa jual beli gigi palsu nyetak sendiri. ya ada kan Iya. Satu mikirnya gini, itu replika giginya itu punya siapa? Tiba-tiba jadi aja. ada bahannya itu. Iya. Kok kepikiran? Hebat ya. Online tuh hebat ya. Hebat tuh dia. Yang lebih hebat lagi yang beli. Ini yang beli. Masih ada tuh obatnya, masih ada. Belum bikin lagi. Enggak, tukang gigi juga murah tau. Tukang gigi, gak usah dokter gigi, tukang gigi itu lebih akurat lah daripada lo beli Tapi online. dari cabut dunia harusnya ada kan, takut Ya, tukang gigi juga gak apa-apa dah, lebih akurat daripada lo beli online, buang-buang duit jatuhnya, nggak pakai.
Bazir. Jadi gitu ya Pak Yanto. Untungnya Pak Yanto nabrak tukang tahunya, bukan pabrik tahunya ya. Tapi nggak apa-apa, nanti pesan online lagi. Aspal dihajar, aspal dicium. Iya. Ustaz, mau nanya. Iya. Kalau kita sujud sambil berdoa itu bisa mengurangi kekhusyukan kita sholatnya sih. Justru semakin khusyuk kalau Karena menurut kan, saya. Selama ini saya sujud bacanya doa untuk sujud kan. Tapi kalau setelah doa sujud selesai terus dilanjutkan dengan berdoa ya Allah, itu apa mengurangi, saya takut mengurangi kekhusyukan sholat gitu. Gini, jadi kalau definisi khusyuk itu kita fokus ya. Kita fokus aja kalau definisi khusyuk. Sholat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Fokus itu aja sampai Allahu Akbar. Ketika Allah itu lisannya Allah, tapi pikirannya tahu tempe. Pasar. Apa? Ke pasar. Oh, pasar. Masa Allah. Ini Ayo, pikirannya rumah sakit. pertama Pikirannya pasien. Cantik banget tadi. saya kebanyakan kelamaan gitu kemana-mana pikirannya. Iya. Sholat. Ya. Jadi khusyuk itu fokus ini, ya kan? Kalau kita menjadi fokusnya personal, ya. Kalau rukun ya sesuai dengan rumusan yang ada di fikih. Nah, sholat itu bagaimana rukunnya, sunnahnya, ya kan? Terutama rukunnya. Itu semuanya sama. Tapi kalau untuk tips masing-masing pribadi, saya yakin berbeda. Sholatnya Bang Doni, saya sama Pak Yanto jelas akan berbeda cara untuk membuat diri kita itu fokus sholat. Bisa jadi fokus sholatnya Pak Yanto ketika dia itu banyak problem, banyak masalah, semakin khusyuk, semakin fokus. Karena apa? Saya ketika sujud akhir itu harus doa. Pokoknya dia ketika Allahu Akbar fokusnya adalah sujud terakhir sebelum tahiyatul akhir itu harus minta selama-lamanya, karena posisi saya sekarang jadi makmum pas ini, bukan jadi imam. Kalau jadi imam takut saya nanti dipenggal sama makmum, doa saya nanti kabulnya malah salah persepsi, nanti salah ini pemahaman malaikatnya nanti. Minta kelas 1 ternyata dianggap kelas 1 paling rendah. Padahal ya kelas 6 yang paling rendah di pesawat. Ini malah yang paling rendah kelas 1 ya. Padahal yang paling tinggi sebenarnya. Oke, itu ya. Jadi fokus intinya Bang Bro ya. Khusyuk itu fokus. Jadi kalau ingin tahu sulitnya khusyuk ya dulu itu ada cerita sahabat ketika sholat ya, entah itu Umar atau Abu Bakar atau Utsman atau Ali ya, ini salah satu dari Khulafaur Rasyidin, mau dapat hadiah sorbannya Nabi. Nah, siapa yang saya ada tantangan sholatnya paling khusyuk? Saya Rasul. Sholat mulai takbir sampai menjelang tahiyatul akhir khusyuk, itu fokus banget sholatnya itu. Pokoknya dalam ingatannya, rukunnya, mengingat Allah, takarubnya bener-bener ini ya, luar biasa. Tapi menjelang mau assalamualaikum, dalam ingatannya, alhamdulillah saya dapat sorbannya Rasul. Akhirnya Nabi juga tahu kan informasinya dari malaikat, wah ini bayangannya sorban ini nggak khusyuk. Jadi last minute dia gagal dapat sorbannya Rasul gara-gara dia ingat alhamdulillah saya dapat sorbannya Rasul. Itu sulit berarti ya. Makanya berarti gini dong, ketika kita mau sholat Pak Yanto ingin mengejar doanya, berarti nggak khusyuk dong? Belum tentu, ya kan? Karena itu yang membuat kita itu fokus, ya kan? Lebih baik fokus sampai titik akhir, walaupun ternyata mau salam itu ternyata nggak fokus, hanya satu pikiran yang membuat kita nggak fokus, daripada mulai takbir Allahu Akbar udah pasar pasien cantik tahu tempe. Daripada itu, ya kan, lebih baik kita kalah
1-0 atau 0-0 penalti daripada kita kalah 9-0 gitu kan gitu. Logikanya seperti itu Bang Doni. Jadi masing-masing kita punya tips sendiri, cara sendiri untuk membuat kita khusyuk. Artinya khusyuk atau enggaknya kita serahkan aja sama yang di atas gitu. Ya jelas lah. Kita nggak Kita bukan bisa. sholat aja dah gitu ya. Iya, Semampu yang kita penting ya. rukun syaratnya dipenuhi. Syarat sah sholat apa? Pakaiannya, ya kan? Yang terpenting ini waktu sholat, misalkan mau sholat zuhur, waktu sholat zuhur udah adzan. Jangan sampai kita sholat zuhur tapi 1 jam sebelum adzan. Itu gak sah sholatnya. Sekhusyuk apapun sholat zuhur, ternyata sholat zuhurnya jam 11 siang Wah, atau jam 10 siang atau jam 7 pagi. Apain toh sholat zuhur? Karena nanti ada pasien cantik, saya nggak mau diganggu nanti pas operasi. Itu nggak sah karena itu syaratnya. Syarat itu kan qabla, sebelum, before. Ya, kalau inside ya, di dalamnya. Nah, pada waktu kita melakukannya namanya rukun. Kita Allah apa kan di dalam sholat itu rukun. Kalau syarat sebelumnya, rukunnya juga diperhatikan, takbirnya, ya kan, terus baca fatihahnya. Ini saya sebutkan nih rukun-rukunnya sholat, takbirnya, ya. Terus apa, suratul fatihahnya. Surah yang dibaca surah al-fatihah itu sunnah, ya. Ya, Allah, lalu berbinas itu sunnah. Nggak dibaca pun nggak apa-apa, ya kan, karena kita ngejar keretanya bentar lagi mau berangkat, kalau nggak gitu tiket hangus. Ya udah kejar rukun-rukunnya doang aja. Setelah itu ruku, ya, subhana rabbiyal azimi, terus i'tidal, Allahu liman hamidah, sujud yang pertama Allahu akbar, terus duduk di antara 2 sujud, ya kan, Rabbi firli, sujud lagi yang kedua. Terus setelah itu atahiyatul awal, atahiyatul akhir, dan atahiyat pun itu rukun, dan masing-masing gerakan itu punya rukun sendiri. Kayak sujud itu punya rukunnya, ya, jidaknya harus nempel. Di masing-masing gerakan punya indikator gerakan juga ya harus dipenuhi, ya kan, ya. Takbir harus Allahu akbar gitu kan. Gimana kalau misalkan pakai bacaan lain, apa, subhanallah, ya kan, itu bukan takbir kan. Tapi walaupun ada ulama yang menyatakan yang penting itu menyebutkan kalimat-kalimat yang sifatnya berkenaan dengan memuji Allah, kayak tahmid, alhamdulillah, itu nggak apa-apa. Cuman kalau takbir, ya kan, karena redaksinya udah takbiratul ihram, berarti ya Allahu akbar takbir. Secara masyhurnya kayak gitu kok ulama, ya. Tuh, sampai di situ, ya. Nanti diterima atau enggaknya kita harus yakin sholat kita akan diterima. Agar apa fadilahnya? Kita optimis bahwa kita menjadi salah satu hamba yang telah menunaikan perintah-perintah Allah, dan itu nanti intisalu awamiri wajibna bunawahi akan menambah ketakwaan kita dan menjadi hamba semakin baik. Itu perlu kita optimis gitu ya. Walaupun kita nggak tahu nanti di akhirat catatannya nggak keterima, ya kita optimis dulu lah. Yang penting kita selamat dari maksiat karena takwa kita tambah, gitu ya. Kira-kira seperti itu tuh ya Bang Doni ya, untuk kaitannya sholat itu iya, merupakan tiang agama, ya, salah satunya adalah sholat. Dan yang awal akan ditanya di makbarah kita nanti, di kuburan, di alam barzah, di akhirat, itu pertama adalah sholatnya. Orang disiksa di alam barzah, di kuburan, gara-gara apa? Nggak memperhatikan syarat sah sholatnya. Ternyata pakaiannya nggak suci, dibuat sholat, itu aja disiksa. Apalagi yang nggak sholat, itu aja masih sholat, tapi kurang memperhatikan syarat sahnya, gitu ya. Jadi segitu pentingnya kita sholat.
Makanya orang itu dulu kiai saya almarhumlah Yai Pusara Bogor itu muasis Darussalam Blok Agung banyak. Dalam suatu riwayat menyatakan selama nyantren ya dulu ketika di pesantren sangat istiqomah sholat jamaah. Sulit loh sholat jamaah istiqomah itu 5 waktu loh. Pak Yanto kalau sholat jamaah di musola dekat rumahnya ataupun di rumah sakit itu selalu sholat jamaah enggak setiap hari? Selalu. Apa ya? Alhamdulillah. Subuh masih. Ya, duhur. Di masjid di kerjaan ya. Asar. Kadang. Maghrib. Wajib. Isya? Iya. Isya? Nah, Isya maghrib ya. Isya maghrib? Ya. Sekarang enggak? Sini ngaji. Berarti nyalakan ngaji dong. Gara-gara ngaji kayak jamaah kan? Di kerjaan jamaah sana. Intinya sholat jamaah itu sulit. Iya, betul. Sulit banget itu, istiqomahnya sulit. Nah, muasisnya Abdul Qadir itu dalam riwayat ketika masih belajar jadi santri meninggalkan sholat jamaah sampai ya hatta ya dalam riwayat sampai jadi pengasuh pesantren, pendiri pesantren meninggalkan sholat jamaah hanya 3 atau 4 kali. Bayangkan 1 atau 4 kali meninggalkan itu sholat jamaah. Dan sholat jamaah itu tidak didefinisikan harus di masjid atau musola. Di rumah pun bisa sholat jamaah dengan istrinya, dengan anaknya itu. Adapun di musola di masjid itu tempatnya, kan? Yang lebih afdol ya, di masjid atau musola. Tapi kalau misalkan musola atau masih udah ikomat, ya udah, siapa nanti yang jadi korban makmumnya Pak Yanto yang nanti menunggu doanya Pak Yanto itu sampai selesai di sujud akhir Desember umroh kelas 1 Ya. itu anaknya atau istrinya ya itu mungkin mungkin ada komen sebelum kita tutup. Ayo, ditanyakan. Udah itu. Udah banyak kamu itu.